Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 07. Melayani sang kekasih simpanan. Ceklek. Pintu apartemen Albert terbuka, untuk wanita yang ada di luar sana. Seketika mata Monica menyala tajam sekaligus heran. Mengapa gadis ini ada di apartemen tunangannya, bahkan sepagi ini? Kau, tudingnya dengan tatapan tak suka. Cila mengerti akan tatapan mata Monica yang tak suka akan kehadirannya, namun ia memilih tak peduli. Meski tak dipungkiri ia takut sekali, melihat wajah garang nenek sihir di depannya ini. Kak Monica jangan berburuk sangka, Cila juga baru datang, tadi aku habis jogging dan mampir untuk mengajak Kak Albert sarapan. Terang Cila menjelaskan takut di antara keduanya terjadi salah paham. Meskipun sebenarnya ini hanyalah trik Cila, untuk menutupi hubungannya dengan Albert. Dan beruntung, tadi keduanya lebih dulu bangun. Monica tak menjawab apapun, ia langsung saja menyelinap masuk. Berjalan dengan angkuh dan sedikit menabrak bahu Cila, hingga tubuh gadis itu sedikit terhuyung. Lenyap sudah rasa ingin mendekati gadis cilik bernama Cila itu, karena ia begitu tak suka akan kehadirannya, yang seolah menguasai Albert. Namun karena perbuatannya itu, ia tidak menyadari. Mata jeli Cila menangkap sesuatu yang kerap Albert buat untuknya, kini ada di tengkuk wanita itu. Cih, siapa yang membuatnya? Lelaki itukah? Gumam Cila sambil mengibas bahunya seolah jijik. Monica mengedarkan pandangan, mencari sesosok lelaki yang akan menjadi suaminya. Kemana Albert? Tanya Monica pada penghuni ruangan yang hanya diisi oleh Cila. Sedang mandi. Balas Cila singkat, lalu mendudukkan dirinya di sofa dan menyalakan TV. Mendengar itu, Monica menaruh barang-barangnya di atas meja. Lalu tanpa pikir panjang melangkah ke kamar sang tunangan, belum juga sampai puncak pintu, tiba-tiba Albert keluar dengan tanpa pakai baju. Cil, si. Ucapan Albert terpotong kala melihat Monica, sudah berada tepat di hadapannya. Sementara Cila yang merasa terpanggil, langsung menoleh ke sumber suara. Matanya membola, dengan alis yang saling bertautan melihat penampilan kekasihnya. Dengan tergesa, ia bangkit lalu menarik tangan Albert untuk masuk kembali ke dalam kamar. Hei, apa yang kau lakukan? Berontak Albert sengaja untuk merayu. Cila semakin mendelik dan bersungut-sungut. Harusnya aku yang bertanya, apa yang kakak lakukan? Sudah tahu ada aku, kenapa tidak pakai baju? Menyadari gelagat Cila yang seolah cemburu, Albert tersenyum senang dalam hatinya. Rasa ingin merayu begitu besar, namun gagal terlaksana karena Cila buru-buru mendorong dan memasukkannya ke dalam kamar. Sementara Monica sedari tadi bergeming, otaknya langsung traveling begitu melihat otot-otot perut sang tunangan yang begitu aduhai. Bahkan tiba-tiba muncul rasa yang menggelegar di dalam jiwanya. Milik Albert ternyata bagus juga, bagaimana ya rasanya? Desisnya dalam hati, sambil mengikuti isi otaknya yang traveling. Cila yang melihat reaksi wajah Monica semakin mengeram tak suka. Apa-apaan sih Kak Albert, katanya hanya milik Cila. Lihat, wajah Kak Monica seperti menginginkannya. Dengan sedikit menghentak lantai, Cila kembali duduk di sofa. Wajahnya tertekuk begitu kesal. Hingga tak berapa lama kemudian, Albert kembali keluar dengan berpakaian lengkap. Cila membuang wajah, sedangkan Monica justru mendekati lelaki itu. Ada apa kau kemari? Tanya Albert pada Monica, namun matanya setia melirik-lirik Cila. Monica lebih dulu menerbitkan senyumnya, aku ingin memasak untukmu, jadi kamu tidak perlu keluar untuk mencari makanan. Tangannya yang sudah lihai bermain, mencoba untuk menyentuh sama Albert. Namun secepat kilat, lelaki itu menghindar dengan berjalan menuju sofa. Bagus juga, kalau begitu aku tunggu di sini bersama Cila.
Ucap Albert sambil mendudukan diri di samping gadis yang sedang ngambek kepadanya. Hei, bukankah harusnya dia pergi? Protes Monica seolah tak ingin kehadiran Cila mengganggu kesempatannya untuk berduaan dengan Albert. Mendengar itu, Cila merasa diusir, dengan sendirinya dia bangkit. Baiklah Cila pergi. Namun Albert tak membiarkan itu, ia justru menarik pergelangan tangan Cila hingga tubuh gadis itu berhasil duduk kembali di tempatnya. Sudah datang untuk apa pergi lagi? Monica mau memasak untuk kita, jadi tunggu saja. Ucap Albert dengan mimik muka yang serius. Cila ingin menolak, ia berusaha menarik tangannya dari genggaman Albert di bawah sana. Namun usahanya tak membuahkan hasil, dengan helaan nafas panjang, mau tidak mau akhirnya ia menyetujui ide lelaki itu. Sedangkan Monica dengan hati yang kembali gondok, berjalan sambil memaki ke arah dapur. Gara-gara gadis cilik itu, dirinya gagal untuk berduaan, bahkan mungkin bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Pikirnya melayang. Hampir 2 jam menunggu, akhirnya masakan Monica berhasil dihidangkan di meja makan. Dengan duduk melingkar, ketiganya siap untuk menikmati sarapan pagi menjelang siang mereka. Selamat makan ya Al. Ucap Monica sumringah, setelah selesai menaruh nasi beserta lauk pauk di piring tunangannya. Namun Albert hanya ria seperti biasa. Di sela-sela kunyahan mereka, Monica terus saja mengajak lelaki di sampingnya bicara. Membuat mood Cila semakin anjlok, hingga saat sebuah tangan mengelus pahanya, ia tersentak kaget. Lah tahu betul siapa pemilik tangan itu. Dialah orang yang kerap membuainya dengan kenyamanan penuh. Karena masih kesal, Cila sengaja menggeser duduknya, namun seakan tangan itu memiliki kekuatan untuk bisa memanjang. Faha muyusnya masih dapat digapai. Albert mengelus faha gadis itu dengan gerakan yang menggelitik, bahkan sesekali mencubit gemas, hingga fokus Cila terhadap makanan teralihkan. Monica yang melihat kegelisahan Cila, ingin bertanya, ia merasa risih karena gadis itu terus bergerak-gerak tak mau diam. Ada apa denganmu? Tanya Monica dengan tatapan menyelidik. Cila kembali menggeser duduknya, hingga tangan Albert terlepas, sepertinya ada semut aneh yang merayap samaku. Tapi sekarang sudah tidak ada. Monica merasa ada yang aneh, jawaban gadis itu seperti dibuat-buat. Namun merasa bukan hal yang penting, ia tidak peduli lagi, karena dia bisa melihat, Albert masih santai memakan makanannya tanpa memperdulikan Cilia. Ai mau tambah? Tawar Monica. Mendengar itu sontak Albert melihat ke arah wanita yang telah menjadi tunangannya. Sedangkan Cila semakin tak berselera, kak lebih baik Cila pulang saja. Lah bangkit sebelum Albert kembali mencegahnya, dengan langkah tergesa gadis itu keluar dari apartemen, meninggalkan 2 orang di dalam sana. Namun tak disangka, Albert justru mengejarnya, bahkan kini sudah berjalan sejajar dengan dirinya. Aku antar. Ucap Albert lalu menyeret tangan Cila ke arah basement di mana tempat mobilnya berada. Keduanya masuk ke dalam mobil, namun hingga beberapa saat, Albert belum juga menyalakan mesin. Lah melirik Cila yang masih setia bergeming, seperti tahu kekesalan gadis itu, Albert mencoba memulai lebih dulu. Lah meraih satu tangan Cila, duduk di sini. Titahnya seraya menepuk faha. Cila melirik Albert sekilas, tak langsung menurut ia justru menggigit ribier bawahnya. Kesal, karena tak mendapat jawaban, dengan sedikit memaksa Albert memapah dirinya Cila, hingga kini gadis itu sukses duduk di atas pangkuannya. Tatap mataku, titah Albert, saat dilihat Cila menundukkan kepala. Pelan, Cila mengangkat wajah, mencoba membalas tatapan Albert, tatapan yang selalu mampu meluluhkan perasaannya. Lah memukul pelan dada lelaki itu, saat dilihat Albert tersenyum mengejek ke arahnya, kau tidak suka diriku dilihat oleh Monica? Tanyanya tiba-tiba.
Seakan terpancing Cila langsung menjawab, bukankah kakak pernah bilang, ini semua ini hanya milikku. Kakak bahkan tidak melihat, bola matanya hampir saja keluar. Albert hanya bisa terkekeh mendengar kejujuran Cila, baiklah, aku minta maaf. Ucapnya setelah menyelesaikan kekahan. Dan sejurus kemudian, Albert membuka kaos yang ia kenakan, dan membuangnya ke arah belakang. Sebagai gantinya, lakukan apa saja yang ingin kau lakukan padaku. Ucap Albert seraya mengalungkan tangan Cila ke lehernya. Namun seakan tak mampu untuk melakukan apapun, Cila hanya bisa bergeming, dengan manik matanya yang berjalan, memindai tiap inci Albert ke dalam ingatannya, dari mulai peyut yang rata, merayap perlahan hingga ke wajah dan berhenti tepat di mata yang sedang menatapnya dengan teduh. Sejenak tatapan mereka terkunci, hanyut dalam naluri masing-masing, hingga entah siapa yang memulai lebih dulu. Yang jelas kini Ribiar keduanya sudah bersatu padu. Menyesap satu sama lain, hingga menimbulkan bunyi decapan-decapan yang mengisi ruang kosong yang sedang mereka huni. Selagi Ribiar itu berjumpa, tangan Albert seolah tahu apa yang harus dikerjakannya, ia menyenggol kedua buah imut. Merasa masih ada yang menghalangi, Albert mengambil jeda, ia membantu Cila untuk membuka pakaiannya. Cila semakin bersemu merah, saat Albert memandanginya dengan tatapan yang begitu mendamba. Kedua matanya terpejam dalam kenyamanan, saat Albert tiba-tiba. Dan seterusnya, sorry ya guys, ini kita skip, soalnya Mas El sedang bad mood. Hehe. Terima kasih. Desisnya terengah, seraya mendekap erat si gadis kecilnya yang kini menjadi semangatnya. Itulah guys, bahasa terakhir keduanya setelah lelah berwisata. Bunyi bel istirahat adalah hal yang paling dinanti oleh para siswa, guna mengistirahatkan otak dari lelahnya belajar, dan kembali mengisi perut yang kosong akibat terkuras oleh pikiran. Cila keluar dari kelas dengan menggandeng tangan Nana, rencananya keduanya akan pergi ke kantin. Namun di tengah jalan, lagi-lagi mereka dicegat oleh gerombolan Brian, yang beranggotakan 3 orang. Cil, mau ke kantin ya? Tanya Brian seraya menyenderkan satu tangannya ke tembok. Khas bad boy sekolah. Cila mengangguk sambil tersenyum. Sedangkan Nana sudah memasang muka jutek. Ya udah bareng aku yuk. Ajak Brian antusias, bahkan menawarkan satu tangannya untuk digandeng oleh gadis incarannya itu. Namun Nana buru-buru menyembunyikan Cila di belakang punggungnya. Tak sudi, jika sahabatnya itu dekat-dekat dengan sang playboy sekolah. Gue nggak izinin, karena Cila bakal ke kantin bareng gue. Lebih baik Iyo sama geng lo ini. Cabut. Usirnya seraya melirik sinis dua teman Brian bergantian. Brian hanya mendesah, dan tersenyum mengejek, kenapa? Lo juga mau gue ajak pergi ke kantin? Kalau iya, bilang ajalah, nggak usah pakai sok-sokan ngelarang Cila begitu deh. Gue, nggak sudi. Ketus Nana seraya menyeret tangan Cila untuk menjauh. Sedangkan Brian mengepalkan tangannya, dan membuat gerakan meninju udara, cek, sialan tuh cewek. Pasalnya baru kali ini, ia diperlakukan bak sesuatu yang tidak penting sama sekali oleh seorang wanita. Lain, jika dengan gadis-gadis yang sudah pernah digaetnya. Bahkan mereka dengan sukarela, menawarkan diri dan siap sedia mengeluarkan kocek, demi ingin berkencan walaupun hanya satu malam dengannya. Yaelah bro, Iyo frustasi bener ngadepin satu cewek kayak Nana. Timpal satu temannya yang bernama Tommy. Lelaki yang kerap mengemut dan mengantongi permen kaki. Cek, masalahnya dia itu pawangnya Cila. Kalau ada dia, gue nggak bisa deketin Cila sama sekali. Keluh Brian sambil menunjuk-nunjuk bayangan Nana yang sudah menjauh. Kalau gitu, kenapa lo nggak coba deketin Nana dulu aja? Timpal Roy,
yang membuat mata Brian langsung membola. Lalu menjitak kepala sahabat sablengnya itu. Royko, kalau gue deketin Nana, yang ada gue beneran di-cap sebagai playboy, emangnya lo nggak mikir kesana? Sumut Brian. Lah, iyo kan emang playboy Yan, playboy cap belatung, yang uget sana uget sini. Sahut Tommy dengan membuat gerakan ala-ala belatung kepanasan. Ke kanan dan ke kiri. Sialan lo berdua, bukannya cariin gue solusi malah ngatain. Lagian nih Yayan, biasanya orang yang udah di-cap jelek. Walaupun kita melakukan kebaikan sekalipun, pasti dicurigai. Nah, Nana tuh nggak percaya sama lo. Makanya Iyo coba deketin Nana, biar dia percaya kalau Iyo tuh udah berubah, abis itu baru lo bisa sama Cila. Terang Roy dengan gamblang, bahkan menepuk dada bangga. Entah ia mendapat bisikan dari mana, namun sepertinya Dewi Cinta telah merasuki tubuhnya. Brian diam sejenak untuk mencerna perkataan Roy. Ada benarnya juga. Tapi masa iya, dia yang begitu tampan aduhai, deketin cewek galak kayak Nana. Nggak banget kan ya? Sedangkan di kantin, chill malam keluar yuk. Ajak Nana saat rasa bosan melanda dirinya. Bahkan malam minggu kemarin ia tak sempat kemana-mana. Hehe maaf ya Nah, Cila kayaknya nggak bisa, tolak Cila dengan halus. Kenapa? Mau pergi sama pacar lo ya? Tebak Nana dengan wajah lesu. Sambil berangan-angan, kapan dirinya bisa seperti itu? Cila hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Nana, lalu kembali menyendok makanannya. Melihat itu, Nana semakin percaya bahwa Cila akan pergi dengan Albert. Hiks, aku juga pengen punya. Sementara di ujung sana, Yona dan ketiga temannya baru saja tiba, matanya langsung tertuju ke arah tempat di mana Cila dan Nana berada. Karena semenjak tahu Brian, sang mantan kekasih mendekati Cila, ia jadi benci pada gadis itu. Terlebih, kakaknya juga bercerita kalau gadis itu dekat dengan Albert. Benar-benar gadis berbahaya. Lanjut ke bab 08.